Bayangkan makan sesuatu yang terlihat biasa, tapi diam-diam membuat gula darah lebih tenang. Banyak orang langsung mengira bahwa semua makanan bisa meningkatkan gula, padahal ada kelompok makanan yang justru hampir tidak memberi beban gula sama sekali. Makanan seperti ini sering terlewat, padahal mudah ditemukan, harganya masuk akal, dan bisa dimasukkan ke menu harian tanpa repot. Topik hari ini adalah 5 makanan yang tidak pernah membuat gula darah naik. Ini bukan soal makanan ajaib, tetapi soal struktur nutrisi yang sederhana, rendah karbohidrat, rendah gula, dan mudah dicerna tanpa lonjakan. Di banyak rumah, masalah yang tidak terlihat adalah kebiasaan ngemil sembarangan. Misalnya, makan kerupuk, roti tawar, atau buah yang manis menjelang siang. Semua itu memberi beban gula meski tidak terasa manis berlebihan. Hasilnya, tubuh jadi sering lelah, cepat lapar lagi, dan gula lebih susah stabil. Inilah alasan pentingnya memahami makanan yang aman untuk keseharian, bukan hanya sekadar menghindari gula meja. Kita masuk ke daftar ini supaya lebih jelas makanan mana yang membuat gula tetap tenang. Sebelum lanjut, bantu video ini dengan klik like sederhana. Itu sudah sangat cukup untuk mendukung konten seperti ini terus berlanjut. Sekarang kita mulai dari peringkat 5, ketimun. Ketimun itu unik karena sebagian besar isinya adalah air. Karbohidratnya sangat rendah dan hampir tidak ada gula yang bisa mendorong lonjakan. Karena itu, ketika seseorang makan ketimun di siang hari, sore hari, bahkan malam hari, tubuh tidak merespons dengan peningkatan gula yang tajam. Banyak orang yang menjadikannya lalapan dijadikan acar atau dimakan begitu saja setelah disimpan di kulkas. Rasanya segar, ringan, dan tidak memicu rasa lapar yang aneh. Ketimun juga sering dipakai sebagai pengganti camilan tinggi tepung. Ketika lapar tapi tidak ingin naik gula, ketimun bisa masuk untuk mengisi perut secara ringan. Selain itu, ketimun biasanya dimakan bersama sambal, garam, atau menjadi bagian dari salad. Semua itu tetap tidak membuatnya berubah menjadi makanan yang membebani gula. Kunci dari ketimun adalah kadar air yang sangat tinggi, hampir tanpa kalori, dan tanpa gula tambahan. Inilah alasan kenapa ketimun pantas berada di peringkat 5 dalam daftar makanan yang aman untuk stabilitas gula harian. Peringkat 4 punya karakter yang mirip, tetapi dengan serat yang lebih baik dan rasa yang lebih makanan rumahan. Peringkat 4 adalah zucchini atau labu hijau. Banyak orang tidak menyadari bahwa sayuran ini hampir tidak memiliki gula alami dan kandungan karbohidratnya sangat rendah. Zucchini sering dipakai dalam tumisan, sup bening, capcay, atau bahkan dipanggang bersama bawang putih dan minyak zaitun. Ketika masuk ke piring, ia memberi volume makanan tanpa memberi beban gula. Ini penting karena salah satu trik untuk menjaga gula tetap tenang adalah memperbanyak volume dari sayur rendah karbohidrat. Serat pada zucchini membantu memperlambat proses makan dan pencernaan. Hasilnya, seseorang merasa kenyang lebih lama tanpa merasa berat. Yang menarik, di banyak dapur, zucchini bisa menggantikan bahan yang lebih pada tepung. Misalnya, dicampur ke dalam omelet, dimasak sebagai lauk pendamping nasi, atau ditambahkan ke dalam sayur kuah hangat. Dari sudut pandang gula darah, zucchini memberi pilihan aman untuk menambah porsi makan tanpa mendorsar lonjakan. Selain itu, zucchini juga fleksibel, bisa dimasak untuk sarapan, makan siang, atau makan malam tanpa perlu menambahkan gula atau tepung. Rasanya lembut dan netral, sehingga cocok bersanding dengan bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, kaldu, garam, dan sedikit cabai. Kombinasi ini membuat zucchini mudah masuk ke rutinitas harian tanpa drama. Dan yang paling penting, setiap porsi tetap minim gula. Zucchini tidak bekerja sendirian. Ketika digabungkan dengan sumber protein atau sayuran lainnya, efeknya menjadi lebih stabil lagi untuk tubuh. Banyak orang yang mulai mengganti sebagian nasi di piring dengan zucchini, meskipun tidak perlu menghilangkan nasi total. Mengurangi porsi nasi dan menambah zucchini sudah cukup untuk memberi perubahan kecil pada respon gula setelah makan. Dengan semua karakter ini,
zucchini layak menempati peringkat 4. Sekarang daftar kita mulai masuk ke item yang lebih menarik lagi, karena berikutnya kita bicara tentang sayuran daun yang sangat sering muncul di piring sehari-hari, ringan dan ramah gula. Peringkat 3 adalah selada dan daun hijau, termasuk selada romaine, selada iceberg, bayam, kangkung, dan daun hijau lain yang biasa ada di pasar. Kelompok ini punya satu ciri yang sama, sangat rendah kalori, sangat rendah karbohidrat, dan hampir tidak punya gula. Itulah alasan kenapa selada dan daun hijau sering muncul dalam menu untuk menjaga gula tetap stabil sepanjang hari. Saat masuk ke piring, daun hijau membantu menambah volume makanan tanpa menambah beban gula. Efeknya sederhana, makan terasa kenyang lebih cepat, porsi karbohidrat bisa berkurang secara natural, dan respon gula setelah makan cenderung lebih tenang. Ini sering terlihat saat seseorang menyiapkan mangkuk salad dengan selada, tomat, mentimun, sedikit ayam, dan minyak zaitun. Porsinya terlihat banyak, tetapi kandungan gulanya hampir tidak ada. Dalam rutinitas harian, daun hijau sangat fleksibel, bisa disantap mentah sebagai salad, direbus untuk jadi pendamping sup bening, atau ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit garam. Rasanya netral dan mudah menyerap bumbu sehingga tidak membosankan. Selain itu, daun hijau jarang membutuhkan tambahan gula atau kecap manis ketika diolah, sehingga tetap aman untuk yang ingin menjaga gula setiap hari. Di jam makan siang, banyak orang mulai menukar sebagian nasi dengan selada atau bayam rebus agar piringnya lebih seimbang. Tidak perlu menghilangkan nasi sepenuhnya, cukup mengurangi sedikit dan menambah sayur hijau sudah membuat perubahan kecil yang terasa. Pola ini membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sekaligus membuat tubuh bekerja lebih pelan dalam mencerna makanan. Efek lain yang sering dilupakan adalah kandungan air yang tinggi pada daun hijau. Ini ikut mendukung hidrasi tubuh dan membantu pencernaan bekerja lebih lancar. Semakin baik pencernaan, semakin stabil respon gula setelah makan. Karena alasan itu, selada dan daun hijau pantas berada di posisi ketiga. Kita semakin mendekati dua makanan teratas yang benar-benar berdampak besar saat tujuan utama adalah makan enak tanpa membuat gula bergerak liar. Peringkat 2 adalah telur. Ini adalah makanan yang sangat sederhana tetapi punya karakter kuat untuk membantu menjaga gula tetap stabil. Telur tidak mengandung karbohidrat, komposisinya adalah protein dan lemak. Itu berarti ketika telur hadir di piring, hampir tidak ada pemicu lonjakan gula dari makanan itu sendiri. Justru, keberadaan protein dan lemak membuat proses pencernaan berjalan lebih lambat, sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Dalam rutinitas harian, telur sangat mudah masuk di waktu sarapan, makan siang maupun makan malam. Banyak rumah memasak telur rebus sebagai pelengkap menu pagi atau membuat telur dadar dengan daun bawang dan sedikit garam. Bahkan yang suka makan cepat cukup menambahkan telur rebus ke salad bersama mentimun atau selada sudah membuat piring jadi lebih aman dan lebih mengenyangkan tanpa tambahan gula. Efek telur semakin terasa ketika dikombinasikan dengan sumber karbohidrat. Misalnya makan roti gandum dengan telur atau nasi sedikit dengan telur dadar dan banyak sayur. Dengan cara ini, protein dari telur ikut memperlambat penyerapan karbohidrat. Hasilnya, respon gula setelah makan cenderung lebih pelan dibandingkan makan sumber karbohidrat sendirian. Telur juga fleksibel karena bisa dimasak tanpa gula sama sekali. Tidak perlu kecap manis, tidak perlu saus manis, cukup bumbu ringan. Ini membuatnya cocok untuk pola makan harian yang ingin menghindari lonjakan gula tanpa terasa menyiksa. Banyak orang yang akhirnya mulai mengganti lauk manis dengan telur karena rasanya gurih, mudah diolah, dan membuat tubuh lebih tenang setelah makan. Dengan semua karakter ini, telur berada sangat dekat dengan posisi pertama. Tapi, masih ada satu makanan yang berada di puncak daftar ini. Makanan tersebut punya profil yang sangat menarik karena selain tidak menambah gula, juga membantu membuat piring terasa lengkap dan stabil dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peringkat pertama adalah ayam bagian dada.
Ini adalah sumber protein yang sangat bersih, hampir tanpa karbohidrat dan tanpa gula. Dagingnya mudah dicerna secara perlahan, membuat perut kenyang lebih lama dan menjaga aliran energi tidak datang dalam bentuk lonjakan tiba-tiba. Untuk banyak orang, ketika dada ayam hadir di piring, suasana makan terasa lebih terkendali karena tidak ada pemicu manis atau tepung yang membuat gula naik cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, dada ayam sangat mudah dikombinasikan dengan sayur. Banyak rumah memasak tumis sayur seperti buncis, wortel, atau kol dan menambahkan potongan dada ayam rebus atau panggang. Bahkan menu sederhana seperti nasi sedikit dada ayam dan mentimun saja sudah membuat piring terasa lebih aman. Ini karena protein memberi rasa kenyang, lemaknya tidak berlebihan dan tidak ada gula tambahan. Hasilnya, tubuh tidak dipaksa merespons seperti ketika datang makanan yang manis atau dengan tepung putih. Selain itu, dada ayam juga membantu menstabilkan ritme makan. Saat makan siang dengan dada ayam, banyak orang merasa tidak cepat lapar lagi di sore hari. Ini berbeda dengan minum teh manis atau makan roti manis yang cepat habis dan cepat memicu rasa lapar kembali. Keuntungan lain dari dada ayam adalah cara memasaknya yang tidak perlu tambahan gula. Bisa direbus, dipanggang, dikukus, atau ditumis dengan bumbu asin ringan. Semua itu tidak menambah beban gula sama sekali. Dengan posisi sebagai juara, dada ayam menunjukkan bahwa terkadang makanan yang paling aman bukanlah sesuatu yang eksotis, tetapi justru sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan sering lewat di depan mata. Bila dibandingkan dengan pilihan lain, dada ayam unggul karena tidak memberi gula, tidak mendorong lonjain, dan tetap memberi rasa kenyang yang kuat. Inilah alasan mengapa dia berada di peringkat pertama dalam daftar makanan yang tidak menaikkan gula. Kesimpulannya, menjaga asupan harian tidak harus rumit. Mengatur piring dengan pilihan yang tidak menaikkan gula dapat membantu tubuh merasa lebih ringan sepanjang hari. Pilihan seperti mentimun, zukini, daun hijau, telur, dan dada ayam bisa masuk rutinitas tanpa perubahan besar dan tanpa rasa tersiksa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk keseharian dan membantu memilih menu yang lebih seimbang.